Ya, jadi kalau eh, IBAN, jika saya bertemu dengan kawan-kawan dari atau rekan-rekan dari Malaysia, IBAN itu sama dengan manusia. Jadi manusia. Jadi pengertian IBAN itu adalah manusia, bukan binatang. Nah, karena itu kita tahu bahwa manusia itu mempunyai sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang mengasihi, sifat-sifat yang menghormati, sifat-sifat yang mau menolong, sifat-sifat yang mau bersatu, atau sebuah sejalai dalam bahasa IBAN, bersatu. Sifat-sifat yang mau bekerja sama dan saling menguatkan. Nah, saya ingin juga menyampaikan pengertian IBAN menurut yang dikemukakan oleh Pak Gilian tadi, yang saya kemukakan tadi. Saya pernah berjumpa dengan dia di Pontianak pada tahun 85, karena beliau tinggal di Pontianak kurang lebih mau 10 atau 12 tahun, 85 sampai 91. Jadi saya berjumpa dengan beliau menanya tentang siapa IBAN ini sebenarnya. Dalam cerita beliau, cerita Jilian ini tadi, bahwa IBAN itu adalah seseorang yang pergi dari rumah panjang mereka, berpisah dengan abangnya yang bernama Banga. Jadi Banga ini abang IBAN ini. Nama IBAN ini adalah Merdan. Jadi Banga tadi dia satu rumah panjang dengan Merdan. Banga ini abangnya dan Merdan adalah adiknya. Nah, Banga ini menurut cerita Pak Jeliani tadi, inilah yang menurunkan bangsa Kantong. Keturunan Banga, bangsa Kantong menurut Pak Jeliani tadi. Dan Merdan menurunkan IBAN. Jadi pergilah Banga, demikian juga Merdan pergi. Mereka berpisah, tidak dalam satu rumah panjang, tapi masing-masing membawa kerabat masing-masing, atau yang berpihak kepada Merdan dan berpihak kepada Banga. Siapa yang mengikut Merdan, siapa yang mengikut Banga. Jadi Merdan ini berjalan pergi ke suatu tempat yang menuju ke matahari tumbuh. Matahari tumbuh. Ia berjalan kaki berhari-hari dan bermalam-malam, terus berjalan, dan sampai pada suatu tempat, pada suatu masa dia bertemu atau melihat di situ matahari tumbuh ke arah tujuannya. Maka dengan melihat matahari tumbuh atau hidup, maka dia menyebut dirinya, hiduplah saya ini dan IBANlah aku ini, kata Merdan. Jadi dia menyebut dirinya sebagai IBAN karena bisa hidup menurut dia. Hidup karena melihat matahari hidup, matahari yang pertama kali tumbuh atau terbit ke arah yang dia tuju. Nah, ini Merdan tadi. Nah, Banga ini tadi dia pergi ke satu tempat namanya Sungai Kanto sekarang, di Kecamatan Panang, dan Banga menggelar dirinya sebagai orang Kanto. Jadi Kanto dengan IBAN ini, kalau dalam yang diceritakan, dalam cerita atau yang diceritakan oleh Pak Jelian anak Cawang ini tadi, adalah dia
satu mama dan satu bapa. Jadi abang dan adik. Jadi bangah yang turun ke kantor ini tadi, yang menurunkan kantor ini tadi tua, dan Medan lebih mudah untuk menurunkan kaum Iban. Nah, karenanya tadi mengapa saya ingin menceritakan tentang Iban atau suku Iban atau daya Iban yang ada tinggal di 5 kecamatan tadi. Karena pertama, bahan-bahannya agak mudah saya dapatkan dan saya lebih banyak mendapatkannya. Yang kedua, tempat saya mencari bahan-bahan itu kepada orang-orang tua terdahulu agak mudah. Dan yang ketiga, sewaktu saya pulang ke kampung untuk bertemu dengan mereka, cerita mereka tentang Iban ini adalah hampir sama. Jadi sama-sama, hampir sama, dan berdekatan. Apabila mereka menilai tentang keberadaan daya Iban yang ada di Indonesia. Nah, kalau kita lebih dalam melihat Iban ini, apabila dikaitkan dengan arti yang sebenarnya, adalah dia mesti sebagai orang yang benar. Jadi pengertian Iban ini, dia mesti sebagai orang yang benar, orang yang baik, orang yang memiliki etika, dan dia mesti juga sabar, ya giat dalam melakukan segala usaha dan pekerjaannya, dan dia juga mesti rajin untuk bekerja dan mau bersatu padu antara satu dengan yang lainnya. Karenanya dia haruslah sebagai yang bermartabat, berakhlak mulia, dan saling mengasihi sesama manusia. Lebih-lebih lagi mengasihi Tuhan. Nah, karena itu pengertian Iban tadi yang disampaikan kepada pemirsa bermakna bahwa kita semua adalah Iban. Karena kita sebagai ciptaan yang sama, yang sama-sama memuji dan muliakan namanya, dan saling mengasihi. Persekutuan dan kerjasama kita, persatuan kita antara manusia, dan kita saling menguatkan dan saling memberi menerima terhadap hal-hal yang baik. Itu dulu yang dapat saya sampaikan sehubungan dengan sekilas tentang siapa daya Iban ini. Terima kasih. Saya ingin memberikan selamat bagi kita semua. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.